Halo para pejuang desain grafis, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan belajar mendesain kotak kemasan produk dengan dimensi 52 cm dikali 30 cm. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuat dokumen kerja baru. Silahkan masuk ke menu file, lalu pilih dokumen, atau kita juga bisa menggunakan shortcut Ctrl+N. Kita akan set nama dokumen menjadi kotak kemasan. Kemudian untuk width atau lebar kita akan atur menjadi 30 cm. Untuk height-nya kita akan atur menjadi 52 cm. Kemudian oke. Setelah dokumen kerja berhasil dibuat, buat layer baru, lalu langsung saja kita akan membuat garis bantu untuk membatasi dimensi dari kotak kemasan kita. Masuk ke menu view, kemudian pilih new guide, atur orientasi menjadi vertikal, lalu kita akan set di posisi 1 cm. Selanjutnya ulangi lagi, dan kali ini posisinya set di 7 cm. Untuk guide yang ketiga, kita akan set di 23 cm. Untuk guide vertikal yang keempat, kita akan set di 29 cm. Nah, untuk vertical guide sudah selesai. Sekarang kita akan membuat new guide dengan orientasi horizontal, set di 1 cm, lalu ulangi dan set lagi di 7 cm. Guide horizontal yang ketiga kita set di 23 cm. Guide horizontal yang keempat kita set di 29 cm. Kemudian guide yang kelima untuk orientasi horizontal kita set di 45 cm. Dan yang terakhir, untuk guide horizontal, kita akan set di posisi 51 cm. Nah, untuk membuat guide atau garis bantu sudah selesai. Sekarang kita akan mulai membuat garis tepi kotak kemasan kita. Caranya, aktifkan rectangular marquee tool. Kemudian kita gambar persegi panjang tegak dengan mengikuti guide yang sudah kita buat. Klik kanan, lalu pilih stroke. Kita set menjadi 4 pixel dan warnanya hitam. Selanjutnya kita akan membuat persegi panjang horizontal untuk yang di atas. Menggunakan rectangular marquee tool, dan untuk persegi panjang horizontal yang di bawah, ulangi dengan cara yang sama. Sekarang kita akan mulai membuat jaring-jaring pengaitnya. Kita bisa melakukan zoom halaman kerja kita dengan shortcut Ctrl+, kemudian menggunakan pen tool, kita akan mulai membuat jaring-jaring pengaitnya. Pastikan modenya pad, kemudian klik di titik awal, kemudian sambil tahan shift, klik di titik selanjutnya, untuk membuat garis lengkung, tahan, kemudian tarik kursor. Untuk menghilangkan handle, kita bisa tahan Alt, lalu klik di titik tengah di antara dua handle. Lalu klik di titik selanjutnya hingga kembali ke titik awal. Jika sudah, klik kanan,
lalu pilih Make Selection. Untuk memberikan garis, kita bisa aktifkan Rectangular Marquee Tool, kemudian klik kanan lalu pilih Stroke, set dengan 4 pixel dan warna hitam. Kita hanya perlu melakukan duplikat terhadap jaring-jaring pengait ini dengan shortcut Ctrl J, sehingga sekarang kita memiliki duplikat layer dari layer 2. Lalu kita masuk ke menu Edit, Transform, dan pilih Flip Horizontal untuk membalik posisi objek. Lalu kita posisikan di bagian kanan. Sekarang kita akan menggabungkan layer 2 dan layer 2 copy. Caranya tandai kedua layer tersebut, kemudian gunakan shortcut Ctrl E. Kemudian layer hasil merge tadi akan kita duplikat dengan shortcut Ctrl J, masuk ke menu Edit, Transform, lalu pilih Flip Vertikal untuk membalik objek sehingga menghadap ke atas. Gunakan Move Tool untuk memindahkan objek. Kita perlu menduplikat satu jaring-jaring pengait lagi untuk di bagian paling bawah. Ulangi caranya dengan Ctrl J, lalu menggunakan Move Tool, kita drag hingga posisinya sesuai. Jika sudah selesai, kita bisa melakukan merge terhadap semua layer jaring-jaring tadi, agar menjadi satu kesatuan. Ubah nama layer menjadi garis kerangka. Dan sekarang kita siap untuk mendesain kotak kemasan kita. Untuk menghapus semua garis bantu, kita masuk ke menu View, kemudian pilih Clear Guides. Kita akan mendesain kemasan kita pertama-tama di bagian sini. Kita akan melakukan import dari gambar produk yang akan kita jual di kemasan kita, yaitu di sini adalah gambar burger. Menggunakan Move Tool, kita akan drag gambar yang kita import ke halaman kerja kita. Posisikan gambar burger, kemudian menggunakan shortcut Ctrl T, kita dapat melakukan transform untuk memperbesar gambar. Untuk bagian yang keluar dari area utama, kita dapat menggunakan Rectangular Marquee Tool untuk menghapus bagian tersebut. Buat layer baru, kemudian aktifkan Pen Tool. Dan di sini kita akan mulai membuat aksen hiasan dari kotak kemasan kita. Setelah kita beri warna, kita dapat menghapus bagian yang keluar dari area utama menggunakan Rectangular Marquee Tool. Sehingga sekarang tampilannya akan menjadi seperti ini. Sekarang kita akan membuat aksen di bagian bawah juga. Caranya masih sama. Setelah kita beri warna menggunakan Paint Bucket Tool, kita dapat menghapus area yang keluar dari area utama menggunakan Rectangular Marquee Tool. Klik kanan pada layer 3, kemudian pilih Blending Option, lalu pilih Drop Shadow. Nah, di sini untuk angle kita atur dari bawah. Kemudian untuk spread kita naikkan, distance kita sesuaikan, dan size kita sesuaikan agar objek memberikan efek bayang. Jika dirasa sudah pas, tekan OK. Selanjutnya kita akan membuat garis hiasan menggunakan Pen Tool. Buat layer baru, kemudian aktifkan Pen Tool. Pastikan modenya adalah Shape.
Kemudian pilih warna stroke-nya. Kita pilih tipe garisnya adalah garis putus-putus. Selanjutnya tinggal kita gambar sehingga membentuk garis bergelombang. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah memberikan warna di bagian kotak kemasan yang lain. Caranya, pastikan kita aktif di layer garis kerangka, kemudian kita cari tool Magic Wand untuk melakukan seleksi berdasarkan warna. Klik di bagian yang ingin kita seleksi, kemudian sambil tahan Shift agar area seleksi bertambah. Pilih warna yang akan kita berikan ke area seleksi. Kemudian menggunakan Paint Bucket Tool, kita berikan warna ke area seleksi yang sudah kita buat. Ulangi cara yang sama untuk bagian kemasan yang lain. Di sini kita akan memberikan warna yang berbeda untuk bagian atas dari kemasan kotak yang kita buat. Selanjutnya kita akan membuat hiasan atau aksen berupa gabungan dari garis titik-titik menggunakan pen tool. Aktifkan pen tool, pastikan kita sudah membuat layer baru. Kemudian untuk tipe garisnya kita pilih yang titik-titik. Untuk ukurannya kita set menjadi 6 pt. Kemudian kita gambar dengan mengklik di titik awal dan titik akhir. Jika sudah, kita dapat menduplikat layer shape itu sebanyak 2 kali, lalu kita posisikan menjadi seperti ini. Kemudian jika posisinya dirasa sudah pas, kita bisa melakukan merge terhadap ketiga layer shape tersebut. Atur posisi objek sesuai yang kita inginkan, lalu kita bisa menduplikat atau memperbanyaknya dan mengubahnya sesuai dengan posisi yang kita inginkan menggunakan menu edit, kemudian transform, lalu kita rotate. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat teks dari nama usaha atau brand yang kita desain sekarang ini, tapi kali ini kita akan membuat teksnya menggunakan mode pad atau kita dapat membuat teks dengan bentuk melingkar. Jadi di sini kita menggunakan elliptical marquee tool untuk menggambar lingkaran. Kemudian kita klik kanan dan pilih Make Work Path. Untuk toleransinya menggunakan 2, kemudian OK. Aktifkan text tool, kemudian arahkan ke workpad yang telah kita buat hingga kursor berubah menjadi seperti ini. Lalu kita bisa mulai mengetik teks yang ingin kita tulis. Maka teks tersebut akan secara otomatis mengikuti bentuk lingkaran atau workpad yang sudah kita buat. Kita dapat melakukan setting teks untuk memberikan garis tepi terhadap tulisan yang sudah kita buat. Caranya klik kanan, kemudian pilih blending option, kemudian pilih stroke, lalu atur ukuran dan warna dari garis tepi yang ingin kita berikan terhadap teks yang kita buat. Di sini kita akan membuat satu teks melingkar lagi dengan cara yang sama. Jika dirasa sudah pas, kita akan melakukan merge terhadap teks Burger Jumbo dan Karina. Caranya, tandai kedua layer tersebut, kemudian gunakan shortcut Ctrl E. Untuk teks sudah selesai kita buat. Selanjutnya di sini kita akan membuat logo dari brand
yang nanti akan kita duplikat dan kita tempatkan di bagian belakang kotak. Aktifkan pen tool, kemudian kita akan mulai menggambar logo berbentuk burger dengan cara membuat garis lengkung yang dikombinasikan dengan garis lurus. Di sini kita sudah selesai membuat bentuk sederhana yang menyerupai burger. Kemudian selanjutnya kita akan membuat teks di bagian tengah-tengah logo burger ini. Aktifkan text tool, buat teks area, kemudian kita pilih font style yang sesuai. Lalu kita tulis Burger Jumbo Karina. Sesuaikan ukuran teks dan posisinya sehingga tepat berada di tengah-tengah logo burger. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat logo Burger Jumbo Karina. Kemudian di sini kita akan melakukan merge terhadap layer teks Burger Jumbo dengan gambar objek menyerupai burger yang sudah kita buat. Sesuaikan posisinya. Kemudian kita duplikat dengan shortcut Ctrl J, kita posisikan di bagian belakang kotak kemasan. Kemudian kita edit, transform, flip vertikal agar objek terbalik ke atas. Kita duplikat lagi, kemudian kita posisikan di bagian paling dalam kotak kemasan. Pilih edit, transform, kemudian flip vertikal untuk kembali membalik objek. Nah, di sini kita ubah warnanya agar terlihat lebih jelas. Gunakan shortcut Ctrl U, kemudian centang colorize, dan kita atur untuk setting warnanya. Nah, sehingga logo Burger Jumbo Karina terlihat lebih jelas di background yang gelap. Sampai di sini kita sudah selesai membuat kotak kemasan sederhana berupa kotak burger jumbo. Semoga dengan adanya bahan ajar ini dapat menjadi panduan bagi para pejuang desain grafis yang sedang belajar untuk membuat kotak kemasan. Sampai jumpa di materi berikutnya.